Hai Joskomers, selamat datang di Joskom Podcast. Kali ini Joskom Podcast kedatangan bintang tamu spesial. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol bareng mereka tentang kehidupan bermusik dan pelayanan. Tanpa berlama-lama, ini dia spesial guest star hari ini, Point of Praise. Kenapa sih tadi di belakang padahal rame loh? Sekarang kok kayak dibuat-buat gitu loh. Tapi openingku udah oke belum? Oke lah. Udah. Mantap Ya. Udah kayak MC kondang di Malang. jangan sebut merek ya. Nggak boleh, sensitif nanti. Oke, Point of Praise, apa kabar? Baik. Ini ya kalau podcast rame-rame nih bingung liatnya. Oke, mungkin langsung aja berkenalan dari ujung ke ujung. Dari ketuanya dulu kali ya. Kelihatan nggak sih ketuanya? Silakan berketua. Woi, kelihatan ya? Oke. Halo Kak Iskia dan teman-teman Joskom, saya Wendy. Saya ketua katanya di Point of Praise. Katanya. Enggak, saya soalnya mau menyandang jabatan ketua itu masih kayak merasa belum pantas gitu loh. Tapi Anda kayaknya merendah untuk meroket ya. Oke, lanjut. Fokus. Udah, gitu aja perkenalannya. Oke. Lanjut. Oke, halo teman-teman, saya Eros, teman curhatmu. Kenapa sih harus gitu? Harus gitu ya? Oke, next. Oke, selanjutnya saya Febe. Saya melayani, mungkin belum dikasih tahu ya tadi melayani bidang apa ya. Ini kalau saya melayani bidang singer. Singers, oke. Yang paling bersinar. Halo, nama saya Yeremia. Saya ruang curhatmu. Kamu tadi Teman, saya ya. ruang curhat. Ruang curhat. Ya, saya kakak buat adik-adik. Lebih opal lah, jangan opal. Opa. Korea ya berarti. Iya. Oke. Nah, ini bapak kita semua. Oh, Bapak. Father. Segala bangsa. Father. Oke, yang terakhir. Halo, saya juga Yeremia, cuman gak ada Supriyadinya. Apa ya? Perkenalan dong. Namanya siapa, statusnya Nama saya Yeremia, statusnya saya sudah jadi seorang ayah. Saya masih imut sih. Oke, mantap. Saya baby face. Ya, jadi ini bapak-bapak sekaligus anak-anak muda ya, Ya. lebih tepat. Point of Praise, every praise. Apa sih sebenarnya Point of Praise itu? Mungkin dari Pak Ketua dulu. Apa itu Point of Praise? Yang Hizkia tahu nih, sebenarnya kan dulu awal-awal kan bukan Point of Praise nih, tapi kan kutip ya, bener gak? Bener ya. Betul. Kita sebenarnya. Dari kutip terus tiba-tiba jadi Point of Praise itu gimana ceritanya? Jadi kalau Point of Praise sendiri itu kan sebenarnya kumpulan anak-anak muda ya dari ya kita lihat sebenarnya kan masih muda semua kan di sini. Anak-anak muda. Iya. Nanti bisa disensor mukanya. Oke, lanjut. Nah, awalnya kita tuh bergabung di satu yayasan namanya Point 11. Point 11. Point 11 sendiri kan dia mencakup beberapa kayak divisi pelayanan gitu loh, ada PSK, Brother Sister Keeper, terus ada juga Love for student. Love Student ya. Nah, terus tiap ada event dari Point 11 kan kita yang turun untuk pelayanan musiknya biasanya. Terus itu awal-awal ini enaknya dikasih nama apa ya? Terus dari salah satu teman-teman di Point 11 tuh, karena waktu itu kita pada kumis-kumisan gitu. Kumis tipis semuanya. Kumis tanggung sih kayaknya. Oh, jadi kutip itu sebenarnya kumis tipis. Oh, gitu. Oke, terus? Akhirnya tuh kutip band gitu. Padahal kita kutip band ya udahlah buat fun-funan aja gitu loh sekalian. Akhirnya tiap kita ada acara pelayanan gitu kayak apa ya waktu itu di Jogja. Ya di Jogja gitu, terus ada di Pemkot juga. Itu orang-orang nyebutnya kutip band gitu loh. Wow. Bertahan beberapa tahun. Beberapa tahun, terus akhirnya makin kesini kita udah mulai
agak serius sih, keluar pelayanan juga kan. Gimana kalau kita bikin nama yang lebih proper gitu loh. Asik. Lebih wadidaw. Gitu. Nah, terus? Terus akhirnya muncullah Point of Praise gitu. Nah, Point of Praise sendiri itu bisa bantu jelasin. Oke. Akhirnya Kena juga nih. fungsinya langsung ini ya. Saya rencananya ini sebenarnya di belakang layar ya. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Apa namanya perjalanannya itu kan penting tuh, memahami Ya. sejarah itu penting. Gitu. Orang yang bijak itu adalah orang yang memahami sejarah. Sedap. Ini dimakan. Dicatat nggak tadi? Nanti lupa saya. Point of Praise tadi udah dibilang lah. Terus kemudian kita ini sebenarnya kumpulan anak-anak muda yang punya komitmen untuk memelayani Tuhan melalui potensi yang kita punya. Gitu. Yes. Apa yang kita punya lah. Tuhan kan nggak pernah pakai dari apa yang kita nggak punya. Dia selalu minta dari apa yang kita punya. Itu berangkat dari hati itu berarti kan. Yeah. Saya tahu Tuhan sudah kasih potensi dan saya mau Tuhan itu balik panggilan hati kan masing-masing dan semua adalah generasi yang terpanggil untuk melayani generasi gitu. Dan waktu itu kita berkumpul, kita sepakat, kita berdoa dan landasan firman Tuhan kita itu dari Mazmur 150 ya. Mazmur 150 nanti teman-teman baca aja di situ. Dan bicara point of praise itu semua ada di situ. Di Mazmur 150 di Mazmur tadi. 150 gitu ya. Semua ada di situ. Pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah namanya yang kudus, pujilah dengan segenap apa, pujilah dengan musik apapun gitu. Pujilah dia terakhirnya maka yuk panggilan untuk kita muji Tuhan. Maka kita cetuskan bagus nih. Kalau point of praise sebenarnya godokannya banyak ya. Banyak ada yang mengusulkan ini tapi akhirnya masuk ke point of praise gitu ya. Jadi point of praise ini dibawa Brother Sister Keeper tadi udah dijelasin di point 11 project gitu. Jadi point 11 project itu membuahkan sebuah tim yang disebut dengan point of praise. Gitu. Pelayanannya apa ya? Dengan sesuai dengan namanya, ya kita melayani melalui pujian dan penyembahan gitu. Tetapi bentuknya yang bervariasi. Kesininya perjalanannya, nah ini anak-anak muda ini kreatif semua gitu. Dan kita coba untuk masa pandemik nggak membuat kita stuck dan kehilangan kita nggak sampai kehilangan pikiran gila nanti kita kan kehilangan pikiran. jadi kita justru di situ dipacu untuk berpikir kreatif dan akhirnya sampai pada masa pandemik ini pun teman-teman masih bisa berkarya dan bisa melayani terus melayani Tuhan. Jadi kalau mau bicara tentang sejarah tadi sudah disampaikan landasan firman Tuhannya tadi itu Mazmur 150 dan akhirnya dibentuk menjadi nama Point of Praise tadi itu sudah dijelaskan. Berarti jawabannya ada di Mazmur 150 ya Kak? Kenapa ya, Point of Praise? Landasan firman Tuhannya Mazmur 150 dan akhirnya kita ketuk palu bahwa nama komunitas ini adalah Point of Praise. Gitu ya. Itu sempat berpikir loh aku. Kan kalian kalau Point of Praise ini kan disingkat jadi pop ya. Aku terpikir apa kalian terinspirasi dari sebuah produk makanan gitu? Talilet bukan ya? Banyak sebenarnya ya. Jangan sebut ya. Oh iya, oke. Nanti jadi Gaya banget. Kan bisa kan pedal tit gitu. Oh, pedal tit. Atau tit pop bisa. Tit pop. Kok ambigu ya? Tapi anggota Point of Praise sendiri ini aja atau ada yang lain Kak? Ini sebagian sih. Ini sebagian. Sebagian. Sebenarnya berapa orang? Sebenarnya kalau full team. Jadi kalian tuh kayak ini ya, kayak JPCC gitu, NDC gitu, atau hanya band? Bisa dibilang sih kayak basically kita sebenarnya band gitu kan. Basically band. Worship. Cuman ya nanti kita akan bahas ke depannya, nanti mungkin nggak akan present worship juga. Kita punya beberapa plan untuk menjangkau anak muda selain melalui present worship. Oh gitu ya. Berapa orang sebenarnya ini? Seharusnya. Bandnya 5. Bandnya 5. Singernya 4 ya. ya biasa singers ada 4 orang. Bisa berkembang juga jadi 5 orang sesuai dengan kebutuhan. 11. Worship leader sudah termasuk itu berarti 6. Dan biasanya ada yang bagian
di belakang layar, stage manager. Wah, pakai estate manager juga ya? Oh iya. Wow. Gitu. Jadi Dokumentasi juga. dokumentasi. Oh, dokumentasi. Sebenarnya itu ada salah satu kamu. Yang kerja di sini. Jadi kalau seandainya untuk event-event yang besar gitu ya, event yang membutuhkan memang kalau keseluruhannya mungkin bisa sekitar 13-15 orang. Ya. Kita bisa melayani bersama-sama. Tadi saya sudah sempat Singgung. sampaikan bahwa disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Iya. Jadi kalau kita misalnya berangkat ke salah satu gereja ya, misalnya dan gereja itu gereja yang terbilang mungkin ya gereja kecil, Yeah. nggak besar, kita sesuaikan. Jadi tidak harus full band, bisa dalam bentuk akustik gitu. Wah. Dan juga, jadi apapun dan dimanapun kita tetap siap melayani. Ini kayak entertain ya sebenarnya ya. Tapi ini formasinya rohani, dalam konteks rohani gitu ya. Ya. Betul ya? Betul. Anda kan biasa entertainer kan? Jangan dibahas ini. Tapi aku salutnya sama kalian adalah kalian itu kalau nggak salah ya, kalian juga bersekutuan nggak sih tiap minggu? Betul ya? Tiap hari Selasa ya? Tiap hari ya. Ya, Tiap hari Selasa. 2 minggu sekali. 2 sih. minggu sekali. Kenapa kok harus persekutuan? Mungkin Fable bisa Oke, bantu jawab. karena emang kita kan pelayanan untuk Tuhan. Jadi kita tuh benar harus dilandasi dengan Yap. Tuhan gitu, firman Hmm, Tuhan. hmm. Jadi kita juga nggak hanya untuk pelayanan di luar aja gitu, tapi kita juga harus membangun intim sama Tuhan secara bersekutu gitu. Itu penting sih. Penting banget ya. Berarti Pelayanan. penting banget ya untuk bersekutu Iya, bersama benar. dengan Tuhan ya. Iya. Luar biasa sekali. Kenapa sih harus ini ada persekutuan nggak? Selain penting tadi, apakah menyatukan chemistry atau Iya, gimana? bisa juga kan. Selain kita untuk kita bersekutu sama Tuhan, kita juga bisa berbagi pengalaman satu sama lain, sharing satu sama lain itu sih. Gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Salut sih karena jujur kalau di beberapa gereja atau beberapa kelompok rohani itu jarang yang mementingkan gitu. Sorry to say ya. Tapi kalian ini bisa bisa jadi contoh gitu loh. Jadi center of interest gitu. Untuk jadi contoh kami bahwa persekutuan itu penting karena biasanya ya udah gua ada skill, ya udah pokoknya gua main aja gitu. Ya, podcastnya udah selesai nih. Mungkin ada pertanyaan yang lebih sulit. Nah, bagaimana sikap kalian waktu mau melayani? Sikap Kalau kalian. mau bicara tentang itu juga Sebentar Kak, Kak Yeri dong. baru saya mau bilang tadi ya, jawab gitu. Tadi kan udah nih Kak Yeri nih. Saya. Iya. Sikap sebelum melayani biasanya kita memang ada yang tadi katakan persekutuan. Karena memang benar-benar kita harus didasari dengan firman Tuhan. Betul. Benar hati kita benar-benar fokus melayani bukan untuk cari sensasi atau ini loh aku. Tapi memang kita mau melayani. Jadi yang biasa kita lakukan adalah ada persekutuan dan juga ada persiapan baik itu materi lagu atau firman Tuhannya, kita harus samakan temanya seperti itu. Gitu ya. Jadi di situ kita juga harus sharing. Kadang ketika kita mau melayani, kadang kan kita semua punya basic nih latar Kesibukan. belakang yang berbeda-beda. Mungkin punya masalah atau apa. Di situ kita saling mendoakan. Iya. Saling menguatkan ya. Pernah nggak sih waktu mau melayani gitu ada satu masalah misalnya gitaris sakit, terus misalnya Kak, gitaris sakit. Misalnya gitaris sakit. Nah, actionnya kayak gimana? Panik kah atau aduh kayak gimana sih Eros gitu misalnya. Saling menyalahkan atau gimana Mungkin nih bisa Kak? dijawab. Ini pernah nih. Iya. Sorry loh Kak. Bisa share langsung. Ini aku jujur nggak ini loh Kak. sorry. Halo ya. Ada Kak, pernah kejadian. Jadi kita waktu itu apa ya? Waktu di kita konser gitu. Nah, jadi 15 menit sebelum kita mulai konser, jadi memang waktu itu masih calon istri ya. Calon istri. Ada satu masalah di suatu tempat dan saya bingung mau nolongnya gimana gitu.
Saya sebagai calon suami. Bucin lu. Asal. Ya kan tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Oke. Tanggung Terus? jawab yang pada intinya saya harus menolong gitu loh. Cuman ada tanggung jawab lain, saya juga harus melayani. Nah, akhirnya di situ tim mendoakan saya, mengajak saya berdoa, dan puji Tuhan ada aja lah Tuhan ngasih solusi gitu. Jadi percayalah sama Tuhan. Doa itu. Doa orang benar Besar kuasa ya. besar kuasanya. Mantap. Mungkin ada kejadian lain lagi nggak selain Kairos? Jangan didoakan seperti itu ya. Enggak sih Kak. Pernah nggak? Kejadiannya waktu itu ke Jogja ya. Ke Jogja itu saya yang mengalami. Saya sakit. Sebenarnya istri sudah melarang untuk ikut. Jadi ke Jogja saya tetap ikut. Dalam kondisi sakit tipes. Jadi gejala tipes. Jadi siang gitu nggak apa-apa, malam mulai menggigil. Jadi tapi puji Tuhan semua bisa terlaksana dengan baik, dan pulang dari Jogja 3 hari nggak kerja juga akhirnya. Ambruk ya. Tapi kalau kalian sebagai tim, kalau lihat temennya kayak gitu gimana? Maksudnya apakah guboh juga atau Panik sih pasti panik ya, kita kan panik. manusia biasa. Wah, kesempurnaan hanyalah milik Bunda Dorce. Ya panik pasti lah Kak. Panik pasti ya. Cuman pasti dari kami akan saling menguatkan, Ya. akan ikut mendoakan juga, Solusinya juga ada. cari solusi juga. Cari solusi Yang bareng-bareng. penting bukan malah apa namanya, kok gitu sih, kok gini sih, gitu. Enggak, cuman kita akan ya menenangkan dulu lah satu sama lain gitu. Gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin pelayanan, pasti biasanya kalau kita ke tempat-tempat yang besar, pasti kan habis pelayanan ada istilahnya PK ya. Apa tuh PK? Persembahan kasih. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Apalagi kan kalian biasanya dapat PK-nya. Kalau dari istilah di dunia entertain fee, ya kan? Yep. Kalau rohaninya PK, persembahan kasih. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang persembahan kasih? Sebenarnya wajib nggak sih? Sebenarnya sangat-sangat tidak wajib. Kita ya kan beberapa kali pelayanan di luar juga kan. Pasti selalu hampir selalu menemukan yang seperti itu sih. Ya. Dari kita pribadi emang berangkatnya emang mau melayani Tuhan gitu loh. Jadi kalau bisa jangan ada ekspektasi untuk menerima imbalan, apalagi uang gitu kan. Karena kita semua butuh uang, Kak Wen. Iya benar sih. Iya. Tapi Tuhan kan pasti sediakan. Ekspektasinya Kak yang jangan. Oh, ekspektasinya Yang jangan. jangan gitu. Cuman kalau ada appreciate, Yes. kita pasti terbuka. Oke. Beda ya, bisa bedakan ya. Bisa. Mungkin Beberapa kali kita dapat Nggak bedakan gitu. Bisa nggak bedakan gitu? enggak bisa, Kak. Enggak bisa. Oke. Ya. Oke. Gimana, Kak Wen? ada beberapa kasus. Beberapa kasus. Waktu itu kita pelayanan di Blitar ya. Blitar ya. Iya, Blitar. Blitar. Nah, itu kan Nggak ikut. kita biasanya keluar tuh pelayanan ke gereja-gereja yang membutuhkan atau gereja kecil-kecil gitu lah. Kita pelayanan di situ, terus sudah nih, udah kelar pelayanannya, kita mau balik gitu. Biasanya kan ini ada berkat nih, kan? Dari kita para jemaat buat teman-teman sekalian. Nah kita kan kayak kita ini di sini mau Layani. pelayanan gitu loh. Masa masih tega gitu mau Ya. Akhirnya waktu itu Kak Desi apa ya? Ya. Ya Terima. si Kak Desi itu terima. Ya udah saya terima, daripada nanti nggak usah kayak orang Jawa gitu kan. Mau tapi malu. Tapi malu kan. Jangan sini. Iya. Bisa jadi enggak gitu. Nggak dapat ya. Every praise. Terus Kak. Udah akhirnya di situ terima, cuman pada akhirnya kita kan mau melayani, jadi ini kita terima, cuman kita kembalikan gitu loh, kita kembalikan untuk gereja sini, membantu gereja sini gitu. Nah dari sana akhirnya ya udahlah di gitu ya. Ya. Ya Kak Desi ini salah satu. Oh iya. Bukan salah satu. Saya dia pikir ketua. Ya. Ketuanya. Daisy yang paman gober itu. Jangan. Mungkin Kak Yarmi mau nambahkan tentang tanggapan persembahan kasih. Sudah dijawab. Dijelasin ya apa namanya
di Blitar itu juga ya itu tadi sudah disampaikan pengalaman menarik. Jadi bukan kita langsung menolak begitu, tapi memang dari hati nurani kita pure mau melayani gitu ya. Tujuan kita kan pelayanan itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Terus generasi Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kemudian ya Tuhan sudah memberikan ruang untuk potensi kita bisa dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Dan ketika kita melayani, tadi sudah disampaikan memang itu bicara hal yang sensitif ya dalam sebuah pelayanan, tetapi apakah kita jika mau dibahas mengenai itu panjang nanti, apakah kita harus menolak sebuah persembahan kasih, kurang bijak juga sebenarnya. Tetapi bentuk karena dari hati nurani kita memang sudah tadi dibilang pure kita ini mau melayani, ya kita terima dulu. Tetapi akhirnya kita juga sampaikan bahwa kami juga ingin mendukung pekerjaan pelayanan tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Jadi kami memberikan kembali dan diterima, puji Tuhan. Terus kemudian kita sama-sama mendoakan gereja itu, dan gereja itu mendoakan kami juga pelayanan ini. Nah, dan ada satu pengalaman yang menarik lagi ketika kita melayani di Jakarta. Ini udah melancong kemana aja Kak? Kok jauh banget sih? Ada Blitar, Jogja, Jakarta. Kita sudah programkan ya dalam 1 tahun itu ada 2 pelayanan yang jauh. Mission trip, terus ada 2 mini konser dalam 1 tahun. Ada 1 konser besar. Masa pandemik ini membuat semuanya harus di reschedule gitu. Sebenarnya kayak kemarin Agustus harusnya kita di Bali, terus kemudian ada di mana gitu. Tapi karena ini rencana Tuhan juga, waktu Tuhan pasti tepat yang pada waktunya gitu. Jadi kita ikutin aja dulu waktu Tuhan, ikuti proses Tuhan, dan pasti Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat lagi untuk ke depan kita. Seperti kita harus memupuk dulu, mengevaluasi diri, dan mengembangkan diri sebelum kita nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Lanjut Kak. Kita murni nih pelayanan. Jakarta waktu itu kita juga berangkat juga dari diri sendiri gitu. Semua masing-masing bayar harga untuk pelayanan ini. Terus kita melayani, kita juga pulang juga kita sudah siapkan memang untuk pulang, dan kita melayani di gereja, dan di gereja waktu itu ada 1 gereja, terus kemudian ada juga pelayanan untuk anak muda gitu, ada 2 gereja gitu. Terus pulang kita sudah siap-siap, saat mau pulang kita sudah nothing tulus aja, jadi kita mau pulang gitu. Tiba-tiba ada 1 hamba Tuhan malah yang bukan itu di tempat kita melayani di 2 gereja itu justru, tapi dipakai Tuhan untuk memberkati kita semua gitu. Jadi semua ongkos kita akomodasi dikembalikan sama Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Kemudian juga dia sediakan tempat buat kita. Dia memberikan kita makan. Saya masih ingat, pasti anak-anak ini sangat terkesan kalau dikatakan gitu. Nanti disensor ya. Kamu nggak sebut lagi. Nanti ditit ya. Disensor Kak, jangan ditit. Oke. Terus kami pulang itu seperti terbelalak gitu mata kita melihat langsung bagaimana Tuhan tuh memberkati. Seperti ini loh, kita sudah tidak memperhitungkan segalanya, dan Tuhan ternyata memperhitungkan segala sesuatunya, dan Tuhan kembalikan. Itu di luar rencana kita, dan di luar dan akhirnya Tuhan berikan luar biasa sekali. Bahkan melalui hamba Tuhan ini, Point of Praise sekarang punya sound lengkap. Ya, Point of Praise melalui Point Eleven juga pelayanannya diberkati Tuhan, sound lengkap gitu. Jadi kalau kita mau buat acara konser, Tuhan sudah sediakan. Kalau kita mau bikin acara-acara pelayanan-pelayanan di gereja-gereja kecil, Tuhan siapkan semua, sudah alat-alatnya sudah ready gitu ya. Tapi kalian sudah mempersiapkan ini, maksudnya udah ada rencana untuk kayak, nanti ke depan aku mau menyediakan sound untuk ini, aku mau menyediakan alat musik. Ini sudah dirancang apa belum? Sudah didoakan, bukan sudah dirancang. Gitu. Kita sudah, makanya tadi saya bilang kita sudah punya program. Kita mendoakan untuk menjalankan program itu, maka ada hal-hal bagian-bagian yang kita doakan. Salah satunya sound system. Gitu. Butuh dalam sebuah tim seperti teman-teman ini Point of Praise membutuhkan salah satunya selain alat musik, sound system. Nah, Tuhan sudah melihat nih, teman-teman sudah punya alat musik.
Memang yang kita butuhkan adalah sound system dan Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Wih, luar biasa sekali nih. Tuh. Nah, luar biasa ini sungguh tertampar loh. Soalnya jujur ini kurang berdoa nih saya. Jangan dicontoh, ini bisa dikit guys. Nah, ini kan kalian dari berbagai macam gereja. Nah, penyesuaiannya gimana nih Kak? Kan ada kayak misalnya Kairos dari GKJW yang basically ada tatanan liturgi. Sementara kalau aku lihat kayak Kak Wendy juga dari Elohim yang Pentakosta. Nah, itu penyesuaiannya kayak gimana Kak? Kak, mungkin salah satu kalian bisa menjawab. Kairos? Penyesuaian ya. Kalau penyesuaian ini sejauh ini nggak terlalu kita nggak terlalu. Ini untuk musik ya. Yeah. Untuk musik kita sebenarnya kita nggak terlalu banyak sekali penyesuaian karena di luar pun sebenarnya Point of Praise sendiri untuk tim musik kami sudah sering sekali bersama gitu. Sudah sering sekali bersama. Dan juga misalkan memang kalau saya pribadi untuk mungkin materi-materi lagu yang harus kami bawakan yang saya nggak tahu, teman-teman kebanyakan tahu. Jadi saya tinggal mengikut aja. Teman-teman materi mereka bagi, saya tinggal pelajari, saya ikuti. Jadi lebih udah biasa aja sih, lebih gampang. Juga orang-orangnya kan juga terbuka. Oh, gitu. open ya. Open gitu. Iya. Tapi setiap masalah masalah pasti ada, juga yang dihadapi masing-masing pasti ada. Yeah. Wendy juga menghadapi satu masalah karena harus melayani bersama kami. Jadi cuman karena itu tadi kemauan untuk melayani tinggi ya ajar. Tapi Point of Praise punya role model nggak? Maksudnya, ini aku mengidolakan contoh Hillsong sampai ke situ nggak? Sampai nggak sih? Kayak role model gitu? Kalau dari kami biasanya masing-masing punya ini sendiri sih, maksudnya punya referensi sendiri. Jadi ketika mau melayani ya kita gabungkan seperti itu. Jadi nggak kita seperti Hillsong atau NDC atau GBCC itu enggak. Karena memang konsepnya kita ya jadi satu tadi. Konsepnya jadi satu ya. Nggak harus satu role model seperti ini enggak. Terus kalau berbeda latar belakang gereja juga, kan kita pelayanan kan juga nggak selalu di gereja Pantai Kosta. Ada kalanya kita di satu gereja yang ada liturginya, ya kita tetap bisa mengikuti seperti itu. Menyesuaikan. Dan itu bagusnya kita dari berbagai basic latar belakang. Jadi tahu kalau gereja seperti ini, paling nggak ada yang ngerti seperti liturginya seperti ini. Jadi kita bisa mengikuti. Ya, gitu ya. Baik. Kalau tadi kita ngomongin pelayanan ya, sekarang kita ngomongin skill. Penting nggak sih skill? Baik itu bernyanyi, terus bermusik, mungkin yang bisa jawab Kak. Pak Ketua itu jawab. Bapak Ketua. Oke. Pak Ketua ya. Ya, penting nggak sih Cak Wen? Skill. Ini topik yang sering dibahas, ditanya juga sih. Tapi kalau pribadi menurut kita, skill pasti penting. Tanpa skill kita pasti mau pelayanan pasti mau totalitasnya udah susah. Butuh skill pasti individual, baik itu tim juga. Tapi yang penting hati juga, hati nggak boleh ketinggalan. Soalnya kita bahasnya pelayanan gitu kan. Kalau kita hanya fokus di skill doang, terus hati kita nggak fokus untuk pelayanan, akhirnya ya udah kita show off aja pelayanan. Ayo bikin aransemennya gini yo, kita kan skillnya dewa nih. Asia. Dewa, Enggak. Akhirnya lupa kalau tujuan kita itu pelayanan. Kalau gitu ya. cuman mentingin hati juga, akhirnya skillnya nggak Ya, dikembangin. Iya sih. Ya sama aja. Iya betul. Serba salah juga rasanya kan. Masalah juga. Kita kan nggak boleh setengah-setengah kan kalau melayani. Siap. Mungkin Kairos mau nambahin soal skill. Udah itu aja. Kenapa? Mau dilempar ke Kak Yermi lagi? Ini loh si Febo-nya loh. Iya Febo. Gimana? Kamu kan singers nih. Iya. Penting nggak menurut Pasti Febo? penting kan. Skill itu pasti penting. Karena
kita juga harus maksimal untuk melayani Tuhan. Asik. Ya kan ada di Generasi maksimal. Markus berapa 12 ayat. Waduh, 5. pakai ayat nih. Ini jualan, ini Sudah ada materinya jadi gitu. Oh. Enggak, saya kira Anda jualan ayat di sini. Ini sudah ada contekannya. Oke. Buka dulu. Kan Ya, Markus 12 ayat 5 itu Ya. mengatakan bahwa gimana ini? Ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Ya. dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan yang ada gitu. Dan kita harus punya hati yang melayani, rendah hati, itu penting sih untuk pelayanan. Haleluya. Tadi Markus berapa tadi? 12 ayat 5. Sorry tadi sambil lihat contekan tadi. Jawabannya udah premium loh. Premium. Tapi terbesit dalam kepalaku kenapa harus kayak tadi kan disinggung ada kayak LO ya? Kok LO apa? State manager. Kenapa? Kan kalian hanya basically ya praise and worshiper gitu. Nah, pertanyaan penting. Kenapa harus pakai kayak yang standar entertain gitu, Kak? Biasanya kalau kita melayani, ketika kita pelayanan keluar gitu, memang harus ada satu koordinator dia memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Nah, pentingnya state manager. Kalau mungkin dalam pelayanan kita bukan state manager ya, biasanya pimpro ya. Pimpinan produksi. Pimpro. Ya benar ya, pimpinan produksi. Pimpinan proyek. Oh. Yang pakai helm itu. Oh. Warna apa helmnya? Kuning. Oke Kak, lanjut Kak. Sorry. Ketika kita melayani, semuanya kita kan pasti fokus dengan masing-masing. Saya main musik memang kita fokus untuk menyiapkan aransemennya, untuk singer mereka harus mempersiapkan suaranya, pengkhotbah harus mempersiapkan materi-materi pengkhotbah. Nah, kalau harus ada satu orang yang bisa mengkoordinir semuanya, mempersiapkan. Nah, oke, sorry aku potong. Jadi nanti kalau kalian setiap event orangnya sama atau ganti-ganti setiap manajernya? Orangnya bisa berbeda. Bisa. Apa nggak sulit gitu? Maksudnya harus kan belum setiap orang kan beda-beda nih Kak. Karena ya kita itu gimana ya? Gimana Kak? Basic sebenarnya kan pertanyaan itu jawabannya sebenarnya dasarnya adalah tadi itu sudah disampaikan bahwa kita ini mau melayani maksimal. Nah, kalau kita melayani maksimal maka segala sesuatunya kita pikirkan. Pelayanan ini kan bukan bicara tentang hari hanya, tapi ada yang disebut dengan praproduksi. Nah, sebenarnya yang paling dibutuhkan pemikiran besar itu adalah praproduksinya itu. Tadi sudah disampaikan termasuk mengaransemen ini segala macam gitu. Nah, kalau tim yang melayani di atas panggung ini harus memikirkan juga hal-hal yang lain di luar ini, maka itulah dibutuhkan tadi teman-teman yang memikirkan untuk di luar panggung gitu ya, yang biasa kita sebut dengan stage manager gitu ya. Dia memikirkan hal-hal detail atau sesuatu yang di luar dari pelayanan ini sehingga pelayanan itu bisa maksimal. Nah, mulai dari praproduksinya sampai ketika hari hanya, ketika kita produksi dalam pelayanan itu sehingga pelayanan itu bisa maksimal. Tadi dibilang orangnya berganti-ganti. Kok bisa? Nanti kan ini berganti itu maksudnya adalah kita tidak terpaku dengan satu orang gitu. Biasanya kita ini kan terbuka ya. Terbuka untuk siapapun mau melayani bersama-sama dengan kita gitu. Tentunya ketika kita meletakkan juga orang di bagian state manager atau di bagian pimpinan proyek itu ya, kita meletakkan orang yang tepat juga. Misalnya contoh simpel aja, pemain bass Wendy. Seandainya Wendy juga harus diganti ya, dia akan digantikan dengan pemain bass gitu. Jadi itu salah satu contoh yang paling simpel sekali. Jadi kalau seandainya stage manager jadi orang yang tepat yang memang dia di bagiannya itu. Jadi meletakkan orang tepat di bagiannya masing-masing gitu. Jadi kalau seandainya dia diganti, dia akan diganti dengan orang yang juga mampu di bagian itu. Orang yang sound system, dia akan soundman-nya dia juga akan diletakkan pada orang yang juga memahami tentang sound gitu. Jadi jadi bisa diganti orang, bisa. Siapa aja bisa gitu. MC-nya kok nggak ada? Bisa. Iskia bisa masuk jadi MC-nya gitu. Karena itu bagiannya Iskia gitu. Jadi kami nggak pernah merasa, kok kamu
ngambil ladang saya, nggak bisa, itu ladangnya Tuhan kok. Pelayanan ini adalah ladangnya Tuhan, nggak ada. Terbantai saya. Jadi siapapun bisa masuk gitu. Nggak ada Yere, ada bias, nggak ada bias, ada teman yang lain yang juga bisa mengambil gambar gitu. Jadi meletakkan orang pada posisi yang tepat gitu. Berarti kalian sampai mikir sejauh itu ya? Dari awal, karena itu kan dipikirkan dari awal, bukan dipikirkan ketika kita berjalan pasti akan kelabakan. Jadi kita pikirkan dari awal, makanya saya tadi bilang segala sesuatunya itu sudah diprogramkan gitu. Jadi kita pikirkan dari awal. Teman-teman tadi juga katakan, terus bagaimana ini? Iya, karena kita sudah programkan sebenarnya setiap bulan itu ada 2 kali persekutuan, ada 2 kali latihan. Gitu dalam 1 bulan. Persekutuan tujuannya tadi itu karena kita menyatukan hati, kita butuh Tuhan, pelayanan ini dalam itu, maka kita di situ sharing, teman saling mendoakan satu sama lain, maka kita terus tetap kuat di dalam Tuhan gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri, ini bicara tentang pelayanan bersama. Dan kemudian kalau latihan, betul tadi teman-teman sudah katakan, karena kita harus terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka butuh capacity building. Salah satunya apa? Prepare ya, latihan. Jadi ada kita memprogramkan latihan dalam 2 kali 1 bulan gitu. 2 kali 1 bulan. Sekali lagi masa pandemik ini akhirnya kita harus mereschedule segala sesuatunya dan melakukan. Berarti kok kita nggak buat apa? Bukan nggak buat apa-apa, tapi kita melakukan dalam bentuk yang berbeda. Wow, it's amazing. Tepuk tangan, Rek. Yes, amazing. Every praise to our God. Tapi kenapa sih harus balik ke every praise lagi? Oke. Tapi kamu kangen pelayanan dengan sama? Iya, kangen lo, jujur kangen. Tapi kalian punya standar nggak sih? Maksudnya standar waktu kalian misalnya ke gereja A, soundnya harus kayak gini, terus minta refreshmentnya ini gitu. Ada nggak? Standar-standar gitu. Untuk standar sebenarnya kita menyesuaikan aja. Misalkan kita datang ke gereja A ini. Mereka di sana ada apa, alatnya apa aja, itu biasanya kita udah diinform dulu. Kalau misalnya alatnya udah memadai, ya udah kita pakai di situ. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin waktu kita datang ke sana. Jadi H-1 tuh malam biasanya kita udah datang, kita set up, kita cek sound nih, pokoknya diatur sebaik mungkin supaya besok bisa maksimal gitu loh. Terus akhirnya ya udah kita pakai bawa alat-alat sendiri, kalau yang punya bawa alat sendiri, kita datang ke sana, udah pelayanan dengan yang ada. Kalau misalkan ada nih satu gereja yang memang agak kecil gitu kan, nah dari situ kita punya kerinduan, gimana kalau kita ini bantu juga pakai sound yang kita punya gitu loh. Jadi bawa sendiri juga. Profesional sekali ya kalian ini. Kayaknya perlu di hire, boleh ya mampir ke gereja. sorry terus Kak, terus. Ya puji Tuhannya kita dapat itu tadi yang Kak Jeremy bilang, istilahnya bantuan sound dari yang teman di Jakarta itu tadi. Akhirnya bisa kita fungsikan untuk pelayanan di luar juga. Tapi ya oke, lanjut. Tak kira udah selesai, terus. Kalau untuk standar yang misalkan riders gitu. Anak indie gitu kan. Yes, indie. Anak indie. Enggak anak indie juga, coy. Rock juga itu ada ininya juga. Ada ridersnya semua. Oke. Enggak yang harus gua kalau main pokoknya harus Glenn Kruger nih. Harus Fender. Harus Fender gitar gue gitu. Fender enggak ya? Enggak gitu juga. Paling harus ada makanannya gitu. Bener ada makanannya. Karena gini, fokus itu penting Kak. Oh, jadi nggak makan nggak fokus ya? Kan kita takutnya nggak fokus, takutnya aja. Enggak, itu bercanda teman-teman. Tapi kalau mau menyediakan sih nggak apa-apa. Udah disiapkan kan? Makanya dia bisa fokus kan? Oh iya. Luar biasa. Terima kasih GKT Joskom. Snacknya luar biasa. Bentar, perlu diluruskan ya. Gerejanya GKT Sinai. Kalau persekutuan kami adalah Joskom, Joshua Community. Saya somasi loh Anda nanti. Tapi pernah nggak sih dari antara kalian pernah nggak
merasa kayak ragu gitu di point of praise? Bagaimana? Ragu kayak yakin. Satu-satu. Oh ya, yakin nggak sih aku di sini? Apakah memang jalanku di sini gitu? Tapi itu pasti dari ketua. Dari ketua pernah nggak sih Pak? Dari tadi dia diteter terus loh. Kayaknya bayarnya paling mahal ini. Dia ketua. Oh ketua. Ya, konsepnya sudah. Pernah nggak sih? Mungkin bisa dijawab satu-satu mulai dari Pak Ketua. Silakan Pak. Pernah nggak sih? Kan kalian punya, kalau kata Kak Iri tadi, punya background kesibukan masing-masing. Nah, gimana nih? Kalau dari aku pribadi, Pernah? Ya selain kerjanya di luar pelayanan kan emang Ya. aku kerjanya sebagai entertainer gitu kan, musisi sama teman-teman juga lah. Terus punya kerinduan emang talenta itu dikembalikan buat Tuhan gitu kan, yang ngasih Yes. Tuhan. Nah kita jangan sampai lupa lah. Ya. Akhirnya ya point of praise ini wadahnya bagi aku. Jadi kalau ngomong masalah ada keraguan enggak sih, sama sekali enggak. Sama Karena sekali enggak. dari situ aku bisa pelayanan juga, terus aku ada komunitas juga kan. Ya. Tadi persekutuan itu aku bisa terus dibangun di situ imanku sama yang di atas gitu. Wes berat. Kalau Kak Eros gimana Kak? Kalau saya pribadi justru malah kalau ragu nggak mungkin, karena saya pasti yakin, karena malah di sini saya secara iman terbentuk pribadi. Jadi asupan imannya lebih ada. Jadi duniawi harus seimbang dong. Ya kan? Anak muda? Nah, itu kan. Terus Kak? Secara iman memang harus firman Tuhannya harus diasuh kita. Ya. Jadi yakin. Berarti yakin ya? Nggak ada keraguan sama sekali. Berapa persen? 100%. 100%. Mantap. Every praise to our God. Oke, kalau Febel gimana nih Feb? Pernah nggak mengalami yang kayak, aduh, apa sih ki? Oh, Enggak sih. Enggak ya? Karena emang dari awal sudah pingin ikut ini juga. Ya itu karena punya hati melayani gitu Ya. buat Tuhan. Jadi kan hidup kita itu semua buat Tuhan. Jadi apapun yang kita punya, talenta yang kita punya, ya itu semua buat Tuhan, kita kembalikan sama Tuhan. Ya. Ya rumahnya jauh loh. Di mana Dia rumahnya? jauh sendiri di Di mana? ujung sana. Ujung Kulon. Jauh. Sau Jajar. Oh, Raja Jawas. Iya kan Raja Jawas di Wale. Gitu ya. Yakin ya, Feb ya? Oke. Kalau Kak Yermi Ya. pasti yakin ya kalau ini. Saya yakin gini. Tuhan izinkan point of praise ini terbentuk, Ya. maka Tuhan mau melalui point of praise ini ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Tuhan mau pakai point of praise ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Yes. generasi dimenangkan oleh Tuhan. Dan selama kita berjalan dalam tracknya Tuhan, point of praise akan menjadi berkat buat generasi. Amin. Itu aja sih. Oke. Kalau Mr. Triatmoko, Ya, Mr. Ratmoko. Mr. Ratmoko gimana? Mr. Ratmoko. Kalau saya sih ya yakin banget. Yakin ya? Cuman ini kan sebenarnya doa dari waktu itu saya sebenarnya salah satu pendiri Point 11. Waktu itu kita memang rindu untuk punya tim sendiri. Karena waktu itu kalau ada konser atau KKR gitu harus mengundang teman-teman yang dari Malang. Nah waktu itu kita kerinduan punya tim sendiri. Waktu itu saya nggak pernah berpikir kalau bisa nggak ya. Saya mulai pesimis deh, kayaknya nggak bisa nih. Soalnya anak muda sekarang kan agak sulit untuk tanda kutip melayani kan. Tapi melayani itu kan agak sulit. Tapi seiring berjalannya waktu, mengenal beberapa teman, akhirnya kita bisa. Jadi di sini juga selain saya melayani di gereja juga, tapi di sini juga Tuhan siapkan, maksudnya Tuhan taruh saya di sini untuk melayani. Yakin banget. Justru malah seneng banget bisa melayani bersama teman-teman yang berlatar belakang berbeda. Sedap. Nah, tapi kalau ngomongin pelayanan ya, kalian kan bergereja semua kan ini? Bergereja. Nah, bagi waktunya kayak gimana? Misalnya ternyata di hari yang sama point of praise sama gereja juga ada event. Nah, milih mana nih? Tadi sudah disampaikan Kak, digantikan dengan orang yang tepat. Oh, Itu dia. digantikan dengan orang yang tepat ya. Yep. Kalau misalnya semua gimana? Diganti. Misalnya aja misalnya. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya. Karena tadi Misalnya. sudah disampaikan bahwa segala sesuatunya udah terprogram. Kita udah punya jadwal nih. Ini kayak misalnya ke depan sudah ada jadwal
ke Wonosalam. Yeah. Wonosalam. Jadi kita sudah sounding jauh-jauh hari, itu berarti kita juga doakan jauh-jauh hari. Orang-orang yang akan mengambil bagian pelayanan juga sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari gitu. Jadi yang tidak turun pun mereka turut mendoakan jauh-jauh hari. Jadi itu kita hindari hal-hal yang sampai seperti yang diimpikan Anda. Aku gak mimpikan, Kak. Aku gak mimpikan. Kan seandainya segala sesuatu kan bisa terjadi, Pak. Bener nggak? Iya kan? Maksudnya kita sudah doakan program dan kita yakin bahwa program itu akan berjalan. Kecuali seperti ini masa-masa pandemik, memang Tuhan izinkan untuk kita rehat sebentar, mengevaluasi diri sebentar, dan semakin banyak berdoa, dan ya udah kita pakai untuk waktu itu untuk berdoa gitu. Oke. Wah, sudah menjawab semua nih. Terus target ke depan kalian apa nih? Target ke depan. Apa mau menambah anak lagi atau menambah anak itu maksudnya anak didik gitu loh. Anak didik bukan Pak Ketua lah. Target. Anda nggak bosan kan ngomong terus? Makannya saya paling banyak. Oh, oke. Gimana target ke depan gimana nih, Point of Praise? Sendiri, tetap di kita kan tujuan utamanya untuk menggapai generasi muda lebih banyak gitu kan. Aduh berat banget nih. Melalui apa yang kita bisa gitu kan. Nah, kalau selama ini kita present worship gitu loh. Nah, kedepannya mungkin kita akan memanfaatkan sosial media lebih banyak sih, karena di situ banyak anak-anak muda nongkrong kan sekarang. Anak muda nongkrong di sosial media gitu. Iya benar. Iya berapa jam nongkrong di Instagram. Cintaku bukan ya. Enggak, saya udah pindah ke TT. TT lo ya. Baik. Nah, TikTok. dari itu kita mau memanfaatkan sosial media. Yes. Contoh kayak YouTube, kayak Instagram lebih lagi gitu loh. Bikin konten-konten yang ya memberkati lah, daripada tontonannya yang nggak jelas gitu kan. Ya kita suguhi materi-materi konten-konten yang bisa jadi berkat gitu. Anda sok rohani. Hari ini saya sok rohani. Oke. Enggak, tapi benar itu target kita, soalnya kalau dari kita lihat juga tuh sekarang kan generasi muda tuh kayak setengah memprihatinkan gitu loh. Setengah memprihatinkan. Kalau pernah ada yang lihat meme sekarang orang tua itu nggak perlu banyak didik gitu, sosial media aja yang didik. Banyak kan banyak lihat dari quote-quote apa segala macam yang sok-sok bijak gitu kan. Sok-sok tentu bijak. itu bener apa enggak kan. Mereka dewasa secara digital. Anak indie ya. Anak indie kan biasanya anak indie tuh suka buat quotes, anak senja, asik, sore, anak subuh. Oke, Kak, terus banyak apa pengajaran yang dalam sesat gitu loh. Kurang tepat. Dan itu kan kita bisa lihat kalau misalkan dibiarkan terus gimana generasi ke depan gitu. Itu bener loh, tapi bener. Enggak nyontek loh ini. Dia sudah cocok bukan hanya ketua Point of Praise. Bisa menggantikan ketua Point 11 mungkin. Enggak jauh itu. Oke, generasi tangguh. Terus? Generasi tangguh. Kita pribadi sedikit prihatin gitu ngelihat generasi sekarang gitu. Makanya mungkin ke depan kita bakalan bikin banyak konten gitu. Selain praise and worship tadi kan aku juga sempat sampaikan, mungkin kita akan bikin konten-konten lain kayak bahas topik pelayanan yang lagi trending apa gitu. Atau mungkin topik-topik yang di luar pelayanan cuman kita bisa tetap kaitkan gitu pada akhirnya untuk pelayanan buat Tuhan gitu loh. Itu kayak yang dilakukan anak-anak Jaskom sekarang ini. Mungkin kita akan contek beberapa. Ya, salah satu temanya against the cure. Against the cure. Siap. Luar biasa. Harus derasnya dilawan. Every praise. Mungkin ada dari kalian yang mau nambahin mungkin ke depan Point of Praise mau ngapain? Selain itu kita juga ingin menjangkau, kita mengembangkan komunitas. Kita nggak hanya di Point of Praise aja, tapi dari Point of Praise ini kita bisa menjangkau teman-teman dari gereja-gereja lain. Jadi kita bisa
yang selama ini sudah kita lakukan kan, kita persekutuan selama pandemi, kita persekutuannya online. Ya. Kita bisa mengajak mereka. Jadi ada beberapa yang mereka aktif di Point 11 itu biasanya kita share kalau hari Selasa kita akan ada persekutuan. Kita share, mereka ikut. Dan ada beberapa teman dari Medan, dari Jakarta, itu mereka ikut persekutuan kita. Nah itu kan ada peluang untuk kita menjangkau mereka. Jadi kita manfaatkan apa yang saat ini kan streaming, ini kita manfaatkan itu. Kedepannya seperti itu. Berarti kalau dari anak-anak luar boleh ya Kak? Boleh, bahkan kita rencananya kita mau ngajak anak Joscom-nya. Ya boleh. Joscom X Point of Praise gitu kan. Anak zaman sekarang gitu, X ya kan, X. Boleh banget ya berarti Kak? Boleh. Makanya anak-anak yang pengen rindu Tuhan langsung aja ke Joscom sama ya? Point 11 dan Point of Praise. Kita persekutuan offline. Tapi kita juga online. Jadi kita pasang. Ada beberapa teman yang nggak bisa hadir. Jadi mereka tetap bisa ikut persekutuan seperti itu. Gitu ya. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman Joscom nih. Siapa yang mau nimpal? Kayak Yermi mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Joscom. Ya sebenarnya yang dilakukan oleh Joscom ini sudah sangat baik ya, memberikan konten yang tidak hanya mengedukasi tetapi juga memberkati. Gitu. Kalau dari kami sendiri, ya kami berangkat ya dari kami ini kan tadi sudah dibilangnya kami interdenominasi gereja, maka kita mau nih sampingkan yang disebut dengan kotak-kotak, sudah nggak zamannya lagi kita mengkotak-kotakkan diri. Gitu. Maka kita bergandengan tangan, menyatukan diri, menyatukan hati, menjadi sebuah keluarga untuk supaya generasi ini bisa memberkati generasi yang ada di luar. Maka tadi dikatakan bagaimana kalau seandainya kita persekutuan Joscom sangat terbuka sekali karena kita ini ada keluarga, maka bagus sekali kita akan semakin banyak keluarganya. Point of Praise juga menjadi satu keluarga di dalam Tuhan dengan teman-teman di Joscom dan kita bisa bergandengan tangan juga untuk melayani generasi-generasi yang ada di luar sana. Nah itu perlu ya, nanti Joscom kolaborasi sama Point of Praise diagendakan deh. Mantap. Nah gitu, mungkin Pak Ketua mau nambahin? Pak Ketua? Oke, Pak Ketua mungkin? Mungkin ini aja sih, perbanyak sih. Apa? Carilah komunitas yang benar gitu loh. Soalnya itu benar. Lanjut. Yang bikin kita semangat mainan sebenarnya karena kita berada dalam komunitas yang benar gitu loh. Kalau orang bilang kalau kita berada di paling nggak 5 orang lah, berada di antara 5 orang komunitas yang benar, kita pasti akan ketularan. Kalau misalnya kita ada di 5 orang komunitas yang salah, kita akan pasti ikut ketularan juga salah. Itu. Jadi yang bikin kita sekarang tetap semangat pelayanan karena ya pertama tadi kita rutin fellowship pelayanan bareng gitu. Kalau mungkin kita jarang fellowship mungkin ada kemungkinan kita akan malas gitu loh, kendor. Kendor. Yang bikin kita tetap ada di tracknya Tuhan mungkin. Nah, berat. Jujur ya, ini baru lihat Kak Wendy yang begitu charming gitu. Ketika dia berkata-kata seperti itu. Tapi thank you banget loh Kak Wendy, Kak Yermi dan teman-teman dari Point of Praise yang sudah banyak sekali memberikan pelajaran yang begitu banyak buat kami anak-anak muda, khususnya di Joshua Community. Ya biarlah kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari Point of Praise. Oke, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, ada Instagram, YouTube, boleh promosi nggak bayar kok. Instagramnya Point of Praise ada di pointofpraise.id ya. Kalau Instagram pribadi ada di bawah sini. Nanti editor tolong ya. Kenapa Anda akan ada di kreditnya turun gini. Nah, turun gini. Kadang ada yang penasaran teman-teman Joscom, siapa sih yang ganteng tuh? Makasih ya. Sorry, tolong nanti ini di yang tadi di-cut aja ya. Di-cut aja yang tadi yang di-cut aja. Loh, Kenapa?
Kenapa jadi jualan semua? Yang penting ini kan point of praise-nya. Nanti dari point of praise bisa paid promote gitu kan. Silakan kunjungi Instagram kami di pointofpraise.id. Oke, kalian punya channel YouTube? Ada. Search aja point of praise gitu keluar. Pasti keluar. Sudah ada kontennya kan? Udah ada. Oh ya, kontennya nanti langsung di pojok kiri atas ya. Oke, terima kasih untuk Point of Praise yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Luar biasa. Thank you banyak Kak Yere, Kak Yermi, Febe, Kak Eros dan Kak Wendy. Hampir lupa nih. Salam ya untuk teman-teman Point of Praise yang lain dan Point 11 ya. Iya, aduh aku sampai lupa loh ini. Yang sudah memberkati kita semua. Oke, sekian Joskom Podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. God bless you. God bless you. God bless every brain.